Novel Rintihan Gadis Surya Part 2 Seonggok Tubuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Seonggok tubuh dibiarkan terbengkalai di bawah terik matahari. Baju sudah tak terbentuk menampilkan lekuk tubuhnya setelah para tentara itu puas menyiksa kaum wanita, memberi peringatan untuk tidak bermain-main dengan keputusan negara. Namun, negara apa yang mereka maksud? Berdiam diri, menutup mulut rapat atas apa keadilan yang tak sejalan, atau tentang busuknya kepemimpinan mereka? Tubuh itu terkerubung lalat yang menempel pada tubuh lebamnya di tengah perbatasan. Lambat laun, suara lengkingan dari sekitar membuat mata sayunya berusaha melihat sekitar. Rasa pusing kembali mendera, bibir pucat pasi, pun badannya terasa terpanggang oleh panasnya tanah yang retak. Tak kuat menahan terik matahari itu, membuat ia kembali mengerang pelan. Badannya sangat sakit untuk digerakkan. Suara lengkingan serta tangisan kembali ia dengar. Di depan sana terdapat para manusia yang berbondong-bondong menggotong tubuh lebam yang entah masih bernyawa atau tidak. Humaira mengerang pelan, berharap seseorang menolongnya dari terik matahari yang begitu menyengat. Lalat-lalat itu semakin banyak menggerogoti luka. Pun dengan para wanita lain yang masih terdengar suara tercekat dari tenggorokannya, sembari terus menggerakkan jari berharap lalat-lalat itu pergi dari tubuhnya. Suara tembakan kembali melengking di gendang telinga Humairah ketika kerumunan manusia itu ingin menggotong tubuh para wanita yang teronggok. Humaira menangis dalam diam. Akankah hidupnya berakhir sampai di sini dengan lalat yang menggerogoti lukanya? Apakah ini yang disebut mati konyol? Beberapa orang bersimpuh lemas ketika kakinya terkena tembakan. Gagal sudah menyelamatkan orang terkasih. Tak elak, para wanita itu kembali merasakan aspal panas ketika para pria terjatuh dengan darah yang mengalir di kaki. Humairah memejamkan mata rapat, membayangkan kembali kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini. Bagaikan roda yang cepat sekali berputar, menyapa para duri di aspal. Belum genap 2 tahun lalu dirinya berduka ditinggal kedua orang tua yang menjadi sasaran amukan tentara itu. Kini dirinya yang tak berdaya menatap melas para manusia berhilir mudik di hadapannya, berharap ada seorang yang berhati baik membawanya lari. Ya Rob, suara lengkingan pemuda terdengar jelas di telinga Humairah. Membuka mata pelan-pelan, menampilkan wajah pemuda tampan mirip seperti sang ayah yang telah tenang di alam sana. Humairah menangis terseduh ketika tangan itu membingkai wajahnya yang membiru. Ya Allah, kakak, apa yang dilakukan tentara itu padamu? Tanyanya di tengah rasa cemas melanda. Dengan segera, pemuda itu mengeluarkan karung usang, membungkus tubuh sang kakak yang terbuka, mengeluarkan bau menyengat. Cairan hina yang mengering di sekujur tubuh Humairah. Umar, larilah, lirih Humairah, menggerakkan tangannya yang lemah. Lari bagaimana? Omar akan membawa kakak pulang ke rumah kita. Humairah menangis semakin deras, menggenggam jari sang adik yang telah beranjak 16 tahun, selisih 2 tahun dengannya. Kakak tak ingin tentara itu menembakmu, ujar Humairah dengan suara tersendat-sendat. Walaupun aku mati tertembak oleh mereka, yang terpenting kakak selamat. Aku tak ingin kehilanganmu. Kakak beradik itu menangis pilu, sama seperti yang lain ketika melihat tubuh sang terkasih tak berdaya. Omar tak ingin mendengar ucapan kakaknya. Dengan segera membungkus tubuh itu, digendongnya dengan cepat berlari di tengah kerumunan para manusia yang menjerit serta menyumpah serapahi para tentara laknat itu. Omar berlari semakin kencang, membawa jauh tubuh sang kakak yang semakin melemas. Mata itu sedikit menutup tubuhnya yang tak terasa apapun kecuali tangan lembut sang adik yang menolongnya lagi kali ini.
"Tolong, siapapun tolong kakakku," jerit Omar, berlari ke sana kemari mencari tim medis yang tengah kesulitan menyelamatkan pasien tertembak di tengah minimnya peralatan. Omar kembali berlari memasuki tenda darurat yang selalu berdiri kokoh, setia membantu para pasien. Pemuda itu mengerang kesal. Sudah 2 tenda yang telah ia kunjungi sangat penuh. Bahkan, para tim medis semakin terlihat gurat cemas melihat para pasien yang tergeletak di tangan akibat kurangnya ranjang menunggu untuk diobati. "Kakak, kau bisa mendengarkanku?" tanya Omar, menggoyangkan tubuh Humairah. Gadis itu mengangguk lemas, bibirnya berwarna putih pucat serta menggigil. "Kakak, sabarlah sebentar lagi. Aku akan mencarikan dokter untukmu." Omar kembali berlari ke desa tetangga, berharap akan ada tim medis yang ingin membantunya. "Siapapun tolong kakakku!" Omar semakin menjerit kencang. Di ambang tenda darurat, menyibak pintu itu kasar, menampilkan para pasien yang menjerit kesakitan akibat luka tembak yang tak dapat diselesaikan dengan operasi. Untuk mengeluarkan peluru itu, para tim medis dengan usaha keras mengeluarkan peluru yang bersarang dengan alat seadanya. Tak ada listrik mengakibatkan alat-alat canggih tak berfungsi di tengah-tengah kewas-wasan. "Demi Allah, tolong kakakku, dia sedang sekarat!" Omar berteriak sangat kencang, menggema di dalam tenda darurat, membuat para tim medis menatapnya. Beberapa detik keadaan hening. Tak lama, salah satu tim medis tersadar mendekati Omar yang sedang kalut, menyuruhnya meletakkan Humairah di lantai beralasan kain tipis. Omar mengerti akan kurangnya tanduk. Pemuda itu mengusap peluh di dahi sang kakak yang semakin menggigil. "Nona, kau bisa mendengarkanku?" tanya sosok wanita muda yang berprofesi sebagai tim medis itu memeriksa tubuh Humairah. Seketika membuat ia meringis ngeri. Disibaknya karung usang itu menampilkan luka bakar di sekujur tubuh serta jejak telapak tangan tercetak jelas di perutnya. Omar berjalan pelan, melewati para pasien, disibaknya pintu tenda, menghirup udara sebanyak-banyaknya, menghalau air mata yang telah mendesak ingin keluar. Omar menyesal, kenapa ia terlalu lama di ladang tanpa berpikir sang kakak yang sendirian di rumah. Kenapa ia mementingkan uang ketimbang kakaknya yang sedang diambang kematian itu. Sang kakak yang selalu menjaganya, mengajarkan akan arti keikhlasan. Semua yang melewati mereka selama ini sudah ia ikhlaskan, termaksud kedua orang tuanya yang meninggal di tangan tentara laknat. Omar menatap langit gelap itu yang seakan cepat menutup matahari dengan awan tebal. Suara petir menggelegar. Omar menutup mata rapat-rapat. Ia tak siap dengan semua ini. Ia tak siap hujan datang mengguyur tubuhnya yang sedang kalut. Ia tak ingin hujan itu seperti 1 tahun yang lalu ketika sang ayah tumbang. Omar terisak pelan, kakinya tak kuat untuk menopang tubuh. Ia terduduk lemas. Hujan mengguyur tubuh rapuhnya yang seperti menombak hati. Ia menjerit keras, menanyakan pada langit, kapan keadilan terjadi? Kapan kebebasannya ia dapat? Omar berteriak kencang, menyumpahi para tentara yang telah membuat tubuh sang kakak seperti itu. Omar menjerit, bertanya kepada sang Khalik, kurangkah iman pada dirinya? Akankah sang Khalik dapat mendengarkan doanya selama ini? "Ya Rob, aku mohon, jangan ambil kakakku. Dia yang tersisa saat ini. Dia keluargaku yang masih tersisa saat ini." Omar memukul tanah beberapa kali. Teriakan kepedihan telah ia keluarkan bersama dengan suara petir yang menggelegar, membuat hatinya terperanjat menatap langit itu yang seakan marah. "Wahai langit, kau adalah ciptaannya pun sama sepertiku. Bolehkah kali ini kau berbaik hati kepadaku? Jangan turunkan hujan di kala hatiku sedang sakit. Itu sangat menyakitkan. Aku tak ingin kau turut menghujam tubuhku. Bisakah?" Omar mengusap cepat air mata, menepuk kedua tangan yang kotor, sembari tersenyum tipis. Lihat, bahkan langit tak ingin berdamai dengannya. Omar berjalan menjauh dari tenda darurat, berjalan menelusuri tanah.
tanah yang telah diubah menjadi retakan kecil di sepanjang jalan. Ia tak siap menyaksikan sang kakak yang berbaring sakit di sana dengan sekujur tubuh yang lebam. Ia gagal menjaga Humairah. Pemuda itu memandangi sekitar, manusia hilir mudik menyelamatkan kerabat terdekat yang senasib sama seperti kakaknya. Ada pula yang terkena senapan tentara laknat. Omar memandang garang dalam hati. Ia ingin mengumpat, menjejali mulut para tentara dengan sebuah bom. Jiwanya terkobar api semangat untuk mempertahankan tanahnya. Apapun itu akan ia lakukan untuk memenangkan kebebasan. Kebebasan yang telah lama menghilang. Penasaran dengan kelanjutan kisah Humairah? Komen di bawah ini, jangan lupa share ke teman-temanmu bahwasanya ada kisah menyedihkan di bumi Syria seperti kisah Humairah. Ditunggu ya.